ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang diundang Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang beriman saja. Yang tak beriman tak usah masuk. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, ya ahla Makkah, orang Makkah, tapi ya ayyuhalladzina aman, hai orang yang beriman. Iman itu artinya tasdik. Tasdik itu artinya membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu Esa Tunggal Qul Huwallahu Ahad. Benar. Bahwa Allah mengutus Nabi-Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa sampai Muhammad SAW. Benar. Membenarkan Muhammad SAW itu sebagai Nabi dan Rasul. Benar. Antumina billah wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk, yang kita kenal dengan rukun iman. Rukun iman ada 6. Mereka inilah yang diundang Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang percaya, hai orang-orang yang yakin. Dia mesti ada 3. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi, hati. Bagaimana hatinya? Membenarkan. Membenarkan. Kita selalu percaya. 2. Al-iqraru bil lisan. Lisan. Apa yang dilakukan lisannya? Syahadat. Saya percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Kalau percaya syahadatlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya ketika sedang tausiah di suatu daerah, pulang ke airport, sebelum naik pesawat, ada orang mau ketemu Ustaz. Ya, sudah belajar Islam, sudah sholat, sudah puasa, tapi belum bersyahadat. Tak bisa, tak diakui. Hati, setelah itu syahadat. Baru yang ketiga, anggota tubuh. Anggota tubuh dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki beramal. Salat, zakat, puasa, haji, jihad, menuntut ilmu. Termasuklah malam ini kita mendengarkan kajian. Ini bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diundang itu hanya ini saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau tidak, maka tidak masuk dalam undangan. Berarti dia tamu tak diundang. Nauzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wal lahmul khinzir. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada panggilan khusus, tapi ada umum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang percaya. Saya percaya sama Allah. Kalau sama Allah saya percaya. Tapi kalau sama Muhammad SAW saya tak percaya. Tak bisa. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau percaya, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk dalam golongan orang yang dipanggil ini kalau dia tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat itu bergandeng 2, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
percaya, membenarkan yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan hati, setelah itu diucapkan di lidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu diamalkan dengan anggota tubuh, barulah kita bisa masuk cerita ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang percaya, hai orang-orang yang membenarkan, ista'inu, minta tolonglah. Minta tolongnya kemana? Kepada Allah. Ista'inu, minta tolonglah kamu. Minta tolong kepada bupati. Tujuan minta tolongnya kepada bupati. Cara minta tolongnya dengan membawa proposal. Minta tolonglah kamu kepada penguasa dengan membuat permohonan. Minta tolongnya ke orang tua. Apa yang dibawa? Sekarang minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah. Karena minta tolong dalam Islam hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Idza sa'alta, kalau kau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Maka di sini disebutkan wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bis sabri. Pertama bis sabri. Sabri kita selalu mengartikannya sabar. Sad ba ra sab sabr. Padanan kata sabr ada 3 huruf, ha, ba, sin, habsun. Artinya menahan. Orang yang sabar itu menahan. Maka minta tolonglah kamu kepada Allah dengan menahan. Apa yang ditahan? 3. 1. Menahan hati. Habsun nafsi anil jaza'. Menahan hati jangan sampai jaza, risau, gelisah, sumpah serapah, caci maki. Menahan hati. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahul syarru, kalau dia ditimpa sesuatu yang dia tidak suka, jazua, gelisah, risau, sakit hati, marah, galau. Maka kalau mau minta tolong kepada Allah, tahan itu semua. Bisabri. Dengan menahan. Yang kedua, apa yang ditahan? Lisan. Habsul lisan. Menahan lisan. Jangan sampai keluar dari mulut sumpah serapah, caci maki. Bahkan dalam satu ungkapan, la tasubbud dahra. Jangan kamu caci maki masa. Masa tak ada salahnya. Jangan kamu caci maki zaman. Yang salah bukan zaman, yang salah orang yang ada di zaman itu. Kata Imam Syafi'i, zaman tidak pernah bersalah. Orang yang ada di zaman itu yang bersalah. Zaman dari dulu sampai zaman sekarang tak ada beda. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman kita sekarang tak ada beda. Oleh sebab itu, tahan lidah. Kenapa saya, kenapa kami, kenapa negeri kami, kenapa? Tahan lidah. Tahan hati, tahan lidah. Yang ketiga, habsul jawarih, menahan anggota tubuh. Tangan, jangan sampai menarik-narik rambut, memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong. Laisa minna, bukan golongan kami, man syaqqal juyub, man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dalam keadaan sedih, risau, galau, susah hati, tahan. 3 yang ditahan. Makanya bulan puasa itu disebut dengan syahrus sabr, bulan sabar, karena dia menahan. Disebut juga dengan imsak. Imsak artinya menggenggam. Menggenggam sampai tidak lepas, tidak bergerak. Genggam ini mulut,
Jangan sampai caci maki, sumpah serapah. Genggam ini hati. Jangan ada risau, gelisah, galau, gundah gulana, susah. Genggam ini. Nah, khusus kondisi kita sekarang yang sedang merebak wabah corona, maka kita tahan. Ini beberapa hari, beberapa daerah libur 2 pekan. Ada yang sampai tanggal 30, ada yang sampai tanggal 3 April 2020. Mungkin sebagiannya tujuan dari libur itu adalah untuk mengisolasi diri, bukan untuk pergi liburan. Nah, jadi kita salah paham. Jadi dalam hal ini konteks yang kekinian juga tiga-tiga ini kita tahan. Tahan hati, jangan sampai sumpah serapah, caci maki, maka dengan banyak berzikir. Di akhir zaman nanti akan banyak wabah, bencana, musibah. Maka di antara yang bisa menenangkan hati adalah zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Afdalul zikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Salawat itu juga zikir, menenangkan hati. Lisan, zikir yang paling bagus diucapkan di mulut, diingat di hati. Kalau ada orang berzikir tidak main hitung-hitung lagi, terserah dia. Tapi kalau saya masih saya hitung pakai tasbih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Atau salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai 100 berarti pindah ke zikir yang lain. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Atau doa-doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lisan, hati. Anggota tubuh, untuk saat ini kita menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas bersentuhan dengan banyak orang karena virus, penyebaran virus melalui tangan, melalui air liur, melalui bahkan virus bisa melekat pada buku, pada pegangan tangan, pada sesuatu. Itu kita jaga. Kita hanya berinteraksi kepada orang-orang sekitar yang kita kenal, yang juga dalam keadaan steril, bersih, dalam 2 pekan ke depan, 14 hari menahan. Nah, ini semua adalah usaha kita. Wah, beberapa komen, Ustaz Abdul Somad berhenti menyampaikan tausiah, anjuran dunia internasional, anjuran pemerintah pusat, anjuran provinsi, kabupaten, kota, sekolah-sekolah, institusi, kampus, kantor dinas, kantor badan, semua. Katanya Ustadz mengatakan bahwa wabah bakteri itu tentara Allah. Saya sampaikan dalam satu tabligh akbar, itu adalah tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau menyampaikan sesuatu, saya baca dulu. Kalau saya menyampaikan sesuatu, saya renungkan, saya fikirkan dulu. Sebelum tausiah, saya berwudu dulu, salat sunat 2 rakaat, membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada wali-wali Allah, mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kusampaikan ini adalah ayat-ayatmu ya Allah, yang kusampaikan ini adalah sabda nabimu ya Allah, yang kusampaikan ini adalah fatwa para ulamamu, dan yang akan mendengarkan ini hamba-hambamu yang soleh, yang baik-baik. Sampaikan ucapan ini ke hati mereka sehingga berubah ini menjadi amal soleh. Jangan sampai ada dalam hatiku rasa takut untuk menyampaikan yang benar. Jangan sampai ada lidahku yang terpeleset, yang tersalah keluar dari yang benar. Mohon bimbingan Allah SWT. Jadi setelah saya katakan bahwa itu adalah tentara-tentara Allah, saya tidak menduga bahwa banyak sekali haters
yang mengejek, yang membuli. Lalu saya berpikir, apakah saya saja yang mengatakan demikian? Karena sebelumnya saya tidak pernah browsing di internet. Saya cari di internet. Corona, ta'un, wabak, junudullah, itu keywordnya. Corona, ta'un, wabak, junudullah. Di antara orang-orang besar di dunia ini yang menyampaikan tausiah dan khutbah bahwa itu adalah tentara Allah. Satu, Syekh Dr. Muhammad Ratib Nablusi. Dua, Syekh Khalid Al-Jundi. Tiga, Syekh Tariq Hakim. Empat, Syekh Dr. Khalid Al-Musleh. Lima, Syekh Ahmad Al-Qattan. Enam, Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhbi. Tujuh, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. 8, Syekh Dr. Khalid bin Osman As-Sabt. Jadi, andai Anda tidak setuju karena ustadz Anda, karena kiai Anda, karena ulama Anda tidak mengatakan itu tentara Allah, ini ijtihad. Al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Tidak serta-merta lalu mencaci maki, sumpah serapah. Bagi saya mencaci maki tak masalah, tapi amal Anda habis. Habsul lisan, tahan lisan, tahan lidah. Saya kasihan aja, amal habis. Bagi yang seakidah, yang seagama. Tapi bagi yang tidak seagama lalu Anda mencaci maki, ini bukan ajaran agama Anda. Saya menyampaikan di tengah kaum muslimin. Oh, ini streaming ditonton semua orang. Di awal tadi sudah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak usah kau ikuti ini. Ini hanya untuk orang yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau seagama, berbeda pendapat dengan ustadzmu, dengan tuan gurumu, dengan kiaimu, dengan ajenganmu, maka ini pada tataran ijtihad. Al-awbi'ah wal amrad min jundillah, gitu kalimatnya. Al-awbi'ah, wabah, wal amrad, penyakit, min jundillah, adalah bagian dari tentara-tentara Allah SWT. Kalau memang tentara Allah, mengapa kita yang beriman takut? Pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, bertanya, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, apa ta'un itu, apa wabah penyakit itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, azabun yab'athuhumullahu ala man yasha. Azab, wabah itu adalah azab yang dikirimkan Allah ala man yasha, kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ada orang-orang yang dikehendaki Allah, ini dia datangkan sebagai azab bagi orang itu. Lalu apa salah kita? Kita tidak pernah buat dosa, tidak pernah buat maksiat, kita tidak pernah mencaci maki, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita ngaji. Kenapa kita takut juga? Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikannya rahmat bagi orang yang beriman. Ada hikmah di balik itu. La ini jitama'atil ummatu, seandainya seluruh manusia ini berkumpul, ada ayyadurruka bisyai'in, untuk membuatkan mudarat, untuk memudaratkanmu, untuk mematikanmu, la yadurruka illa bisyai'in kataballahu alaik. Mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali itu memang sudah takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik lagi kepada amanu. Hubung kaitnya sabar, amanu, beriman. Dari situ maka dikaitkan antara sabar dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rukun iman, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sebab itu hubungan ayat, setiap kata per kata itu punya keterikatan yang kuat. Iman, setelah iman minta tolong kepada yang diyakini Allah, apa yang dibawa dengan sifat sikap menahan hati
hilangkan risau, gundah gulana, sumpah serapah, caci maki. Menahan lisan, jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak baik. Sibukkan dengan zikir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur malam dia simpul tali alfa uqdah 2000 tali, dia simpul 2000 simpul tali. Sebelum tidur malam simpul tali itu 2000. Yusabbihu alfa uqdah. Begitu kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. 2000 simpul. Kalau mau pakai simpul tali, pakai simpul tali. Kalau mau pakai tasbih atau pakai alat hitung yang biasa dipakai. Subhanallah, subhanallah. Anggota tubuh bisa dengan salat duha, salat tahajud, salat witir, salat sunat, baca Quran. Sibukkan diri. Rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat. Ada orang-orang yang dengan diturunkan Allah ini menjadi azab bagi dia. Tapi kita husnuzon kepada Allah, ini justru menjadi rahmat bagi kita. Tapi jangan sampai salah gunakan. Rahmat lalu dibuat untuk liburan, untuk pergi. Padahal tujuan ini kan untuk membersihkan, sterilisasi. Jangan sampai terjangkit. Makanya waktunya 2 pekan. Mudah-mudahan selama 2 pekan ini bersih. Minta tolong kepada Allah pertama dengan sabar. Yang kedua, wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Wassalah. Salah secara bahasa artinya doa. Doa. Salat itu doa. Tapi doa bukan sholat. Jadi jangan dibalik. Nanti ada orang yang berdoa lalu kemudian dia menganggap sudah sholat. Kamu udah sholat? Udah tadi. Kapan kamu sholat? Berdoa. Oh, nggak bisa begitu. Sholat itu aqwalun, ada ucapan. 3 juga. Sholat itu ada aqwalun, ucapan. Kalau tidak dibaca maka sholat batal. Fatihah, rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Siapa yang tidak baca Fatihah batal. Maka luruskan. Ini mumpung banyak waktu kosong, luruskan bacaan Al-Fatihah. Salat itu ada 3 unsur. Pertama, lisan. Ada bacaan-bacaan yang dibaca, kalau tidak dibaca salat batal. Yang kedua, anggota tubuh, aqwalun wa af'alun. Ada tegaknya, ada takbiratul ihram, ada rukuknya, ada sujudnya. Aqwalun, ucapan. Af'alun, perbuatan, gerak tubuh, rukuk, sujud, tidak. Ada niat dalam hati. Tak keluar dari yang 3 ini. Hati, lisan, anggota tubuh. Anggota tubuh, lisan, hati. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat jumat, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, itu semuanya ada dalam hati. Diucapkan di mulut. Anggota tubuh. Allahu Akbar. Jadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ada urutannya. Tenangkan yang 3 ini. Tenangkan hati, tenangkan lisan, tenangkan anggota tubuh. Habis itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam-macam doa. Di antara yang paling banyak di-share, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah, dengan kusebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi, tidak ada yang dapat memudaratkan. Syai'un, sesuatu pun. Fil ardi, di bumi, wala fis sama. Dengan kusebut nama Allah, tidak ada satu pun yang dapat menimbulkan mudarat. Fil ardi, di bumi, wala fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada pula yang mengajarkan mungkin ijazah dari gurunya. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, Ustaz, kami ada tradisi di Jambi, biasanya membaca
Burdah. Burdah itu kain jubah penutup. Nabi kalau sudah pakai jubah, dia pakai lagi kain di luar, jubah luar, burdah namanya. Burdah itu nama solawat yang disusun oleh Imam Al-Busiri. Jadi rupanya dulu tradisi orang di Jambi kalau ada musibah, wabah, itu baca burdah. Bagus, sekarang banyak baca burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Syair burdah yang selalu kita baca dalam maulid. Ada pula tradisi kemarin, ada sahabat Al-Mukarram Ustadz menyampaikan, ternyata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pernah bercerita di Mesir dulu pernah terjadi wabah, bencana, musibah, dan mereka bertawassul kepada Allah dengan membaca Sahih Al-Bukhari. Masya Allah, 7.275 hadis. Kitab Jami' Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa iyami. Itu dibaca, kemudian dibuat majelis khataman, bertawassul kepada Allah dengan itu, rupanya bisa juga menolak bala. Itu yang mengatakan Imam Jalal Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi dengan munculnya wabah ini rahmatan lil mu'minin, justru yang selama ini punya ijazah doa-doa bermunculan, berkeluaran. Kemarin ada yang mengirim ijazah Kiai Mahrus dari Lirboyo, katanya di antara ijazah beliau bertawassul dengan menyebut Nabi Muhammad SAW, Al-Murtada Sayyidina Ali, Fatimatuz Zahra Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mohon kepada Allah dengan orang-orang yang diridhai Allah, dimuliakan Allah ini. Hasan Husain dimuliakan Allah. Nabi menyebut Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Fatimah Allah muliakan. Nabi menyebut Inna Fatimata sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Sayyidina Ali, kurang apa lagi, miftah, kunci segala ilmu. Sayyidina Ali dimuliakan Allah SWT. Sayyidina Maulana Muhammad SAW, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammad SAW wa alihi at-tayyibin at-tahirin, dan ahli bait, mohon supaya jauhkan kami dari bala, bencana, musibah. Atau saya nggak mau yang doa-doa dibuat ulama yang ilham-ilham, saya mau doa yang dari Quran saja. Doa Nabi Yunus ketika sedang dalam musibah, 3 kegelapan, gelap perut ikan, gelap lautan, gelap malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik. Saya mau doa Nabi Ayub ketika dia dalam keadaan terkena penyakit. Rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massani ad-durr, aku sedang terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih, maha penyayang di antara yang kasih dan sayang. Jadi shalah, memperbanyak salat secara khusus, salat sunat. Selama ini mungkin sibuk, banyak di antara kita yang tak pernah qabliyah, yang tak pernah ba'diyah, sibuk. Ini di masa luang kosong ini, qabliyah subuh, qabliyah zuhur yang 4 rakaat selama ini tidak, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Salat duha selama ini 2 rakaat. Ini kosong, dibuat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Summa yazidu ma syaa. Nabi menambah sesuka hati. Masa perenungan yang selama ini punya buku tapi belum khatam, dibaca. Rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Minta tolong kepada Allah
dengan dua. Pertama, sabar. Yang kedua, salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Salatnya dua, salat khusus, salat hajat, salat sunat taubat, doa, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah. Dia mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tunggal tak berbilang, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan buruk. Engkau ucapkan dengan lisanmu, kau yakini dengan hatimu, kau katakan dengan mulutmu, kau laksanakan dengan anggota tubuhmu. Minta tolonglah kepada Allah, bisabri, tahan. Setelah tahan, wassalah, salah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita ini tunggal sendirian, tapi kalau ada teman kita berdua, kita menjadi kuat. Berteman dengan orang, orang akan pergi. Berkawan dengan manusia, manusia akan mati. Berteman dengan bersandar dengan pokok kayu akan tumbang. Berpedoman, berpegang kepada harta, harta akan binasa. Siapa yang kekal abadi? Hayyun la yamut, Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika sedang bersama dengan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar takut dalam gua Hira. Idhuma fil ghari, ingatlah ketika mereka berdua di gua di Jabal Sur, bukan gua Hira tempat terima wahyu, sedangkan hijrah itu Jabal Sur. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di gua itu, idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan risau, jangan gundah gulana, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini tidak bisa dengan penyuluhan, tidak bisa dengan nonton TV. Jangan takut, jangan cemas, tegar, kuat. Habis itu takut, habis itu cemas. Ini bukan dari luar, itu eksternal. Iklan-iklan itu eksternal. Kemarin saya transit di airport Cengkareng 3 jam nunggu, beritanya itu terus. Diharapkan kepada masyarakat supaya tenang, jangan risau, jangan panik, jangan cemas. Tadi ada yang mengirim video di kereta api, ada ibu-ibu bersin ke wajah seorang, ditangkap. Di pesawat Thailand ada perempuan batuk. Pokoknya orang sudah panik, sudah ketakutan. Maka tidak ada jalan lain bersandar kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dua, sabar, salat, banyak-banyak beribadah. Waktu kosong dimanfaatkan. Kalau saya pribadi, zikir yang diajarkan dulu oleh Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali sebelum saya pulang dari Sudan, kata dia, Abdul Somad, aku ijazahkan kepada engkau, habis sholat subuh istighfar, salawat, la ilaha illallah, 3. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Sedikit-dikitnya 11. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Habis itu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sedikit-dikitnya. Kalau mau 100 bagus. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Terbit matahari subuh, terbit fajar, tenggelam matahari, awal hari dan awal malam. Di waktu-waktu kosong bagus juga. Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali mendapatkan itu dari ayahnya, Syekh Ma'ruf mendapatkan itu dari ayahnya, Syekh Ali mendapatkan itu dari ayahnya, bersambung sampai ke kakek mereka Syekh Thayyib murid langsung dari Syekh Abdul Karim Samman Al-Madani dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Oleh sebab itu baik diamalkan. Mereka orang-orang soleh yang diberikan Allah keutamaan, maka kita amalkan amalan-amalan yang dulu diamalkan oleh mereka, kita amalkan sekarang untuk mengambil barakah orang-orang baik. Innallaha ma'as sabirin. Kalau sudah bersama dengan Allah, maka tak ada maknanya ikan nun yang menelan Nabi Yunus. Kalau sudah bersama dengan Allah, tak ada gunanya wajan minyak panas yang membakar tukang sisir anak Fir'aun. Kalau sudah bersama dengan Allah, tak ada maknanya api ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, bardan, sejuk engkau, wa salaman, selamat engkau ala Ibrahim. Kalau sudah bersama dengan Allah, tak ada maknanya laut merah. Mundur ke belakang akan dibunuh oleh Fir'aun, maju ke depan akan mati ditelan laut merah. Tapi apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, matilah kita ini Musa, habis kita ini sekali ini Musa. Di belakang ini pasukan Fir'aun, di depan laut merah, mati kita. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla, tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. Jadi itu yang dikuatkan. Tapi syarat Allah bersama dengan kita, ini janji Allah, innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, aku bersamamu, kata Allah. Kalau kau sendiri, aku yang kedua. Kalau kau berdua, aku yang ketiga. Kalau kau bertiga, aku yang keempat. Seperti Ashabul Kahfi dulu. Berapa mereka di dalam? Aku ada bersama mereka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan Allah. Apa yang ditakutkan? Apa yang dicemaskan? Syaratnya, pertama sabar, yang kedua banyak-banyak sholat. Jadi dalam masa hening, dalam masa tenang ini, tak usah terlalu banyak waktu habis ngobrol dengan orang, tapi lebih banyak kita berdialog dengan diri sendiri, lebih banyak membaca, lebih banyak merenung, bertafakkur. Mudah-mudahan Allah lepaskan umat ini, bangsa ini dari wabah yang luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Itu ayat 153. Sekarang kita lanjutkan ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Langsung ceritanya ke mati. Wala taqulu, wa dan la jangan, taqulu jangan kau katakan, liman yuqtalu, siapa yang terbunuh di jalan Allah, fi sabilillah amwat, bal tapi ahya, mereka hidup. Amwat mati, ahya hidup. Kenapa setelah cerita hai orang yang beriman, sabar, sholat, doa, Allah akan bersama kamu kalau cukup 2 syarat, jangan kau katakan yang mati itu mati.
Ternyata memang ini cerita tentang hidup dan mati. Kalau dulu tentang masalah jihad, setelah berjihad itu kan dua saja orang yang jihad itu, pulang dalam keadaan hidup luka-luka, harta habis, atau pulang dalam keadaan jasadnya saja mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, jangan kau katakan mereka yang mati di jalan Allah itu mati. Jangan kau katakan mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Apakah orang yang terkena wabah adalah mati syahid? Ya, hadis sahih Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dia muhtasiban, tidak mengharapkan balasan dari yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matinya adalah mati syahid. Kan dia seorang syuhada. Syahid satu, syahidani dua, syuhada orang-orang yang mati syahid. Jadi ada keluarga di antara kita jamaah, ada yang keluarganya meninggal dunia, menangis meratap. Yang kau tangisi itu apa? Makanya dalam kitab Tanbihul Mu'tarin, orang-orang yang tertipu, jangan kau tangisi orang mati, karena orang yang mati itu sudah melihat tiga. Dia sudah melihat malaikat maut, dia sudah melihat amalnya, dia sudah merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut sudah dirasakannya, malaikat maut sudah dilihatnya, amalnya sudah dilihatnya. Maka yang perlu ditangis itu kita yang belum jelas entah su'ul khatimah atau husnul khatimah, yang belum jelas entah mati syahid entah mati konyol, yang belum jelas entah bagaimana kita menghadapi malaikat maut. Betul, sedih sampai meneteskan air mata, siapa yang tak sedih? Nabi pun SAW ketika meninggal anaknya menetes air matanya. Ama tarda ya Rasulullah, apakah kau tidak ridha ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridha, tapi ini air mata kasih sayang. Ketika perempuan-perempuan Nabi lewat menangis, Umar bin Khattab marah. Jangan nangis, kata Umar bin Khattab. Kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar. Selama sekedar air mata tak apa. Yang tak boleh itu meratap. Mengapa kau yang meninggal? Kenapa cuma anakku yang meninggal? Kenapa bukan anak mereka? Nah, itu yang tak boleh. Selama mulut diam, tangan diam, hanya meleleh air mata, tak apa. Air mata kasih sayang. Jangan kau katakan mereka, berapa sudah korban kita meninggal dunia. Jangan kau katakan mereka mati syahid. Bal ahya, mereka hidup. Ini jasad mereka, ini ruh mereka, keluar ruh mereka, hidup. Walakin la tash'urun. Bal ahya walakin la tash'urun. Hanya saja kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, bal inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bersama Allah dan mereka diberikan rezeki tak putus. Tak putus rezeki diberikan Allah kepada mereka. Makanya orang kalau mengerti hidup, mengerti hakikat hidup, man arafat dunya hanat alaih. Siapa yang mengerti hakikat dunia ini, hanat alaih. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, tak sampai setengah sayap lalat. Apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan justru apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Yang kita khawatirkan justru apakah kita ini selama ini sudah baik beramal saleh. Itu yang perlu kita takutkan dan kita cemaskan. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga tak tersisa lagi. Air kalau sudah ditumpahkan kosong, tumpah kosong, tak tersisa lagi untuk yang lain. Rabi'ah al-Alawiyah, hatinya habis sudah berisi cinta kepada Allah sehingga tak tersisa lagi kebencian. Habiskan hati ini takutnya, habiskan kepada Allah sehingga tak ada lagi takut hilang jabatan, takut hilang popularitas, takut hilang harta benda. Habiskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib setiap hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut.
Tapi kita tetap ada ikhtiar dan usaha. Oh, kalau memang takut kepada Allah, kenapa nggak sholat Jumat? Kenapa nggak sholat berjamaah? Sholat Jumat, sholat berjamaah mencari fadilah, keutamaan, manfaat. Tapi di sana ada mudarat. Mana yang dikedepankan kalau berbenturan antara manfaat dengan mudarat, mafsadat positif dengan negatif? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Ada manfaat, ada mudarat. Menolak mudarat lebih dikedepankan, lebih didahulukan, lebih diutamakan menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Itu dalam Islam. Makanya di Malaysia sekarang masjid tutup. Di Brunei Darussalam tutup. Kuwait azannya sallu fi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habis itu tidak lagi hayya 'alas shalah. Karena hayya 'alas shalah ngajak orang salat ke masjid. Masjid dah tutup. Sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di rumah kamu. Hadis itu dari Abdullah bin Abbas, kata Nabi, kalau terjadi wabah supaya tidak tersebar, sallu fi buyutikum, salat kamu di rumah kamu. Al-Azhar Mesir sudah mengeluarkan fatwa. Tadi sahabat-sahabat sudah mengirimkan untuk mencegah penyebaran. Tapi jangan sampai ke masjid tidak, tapi ke mall. Ke masjid tidak, tapi shopping. Ke masjid tidak, tapi puncak macet. Nah, itu tak betul. Makna tidak ke masjid itu memang betul-betul di rumah. Putuskan kontak tangan, kontak, tapi kontak komunikasi tetap. Kalau ada kawan-kawan ustadz jamaah yang membangkitkan spirit, menambah amal, tapi kalau di rumah pun hanya menceritakan aib orang yang tak betul, itu juga tidak benar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Kalau kau bersama dengan Allah, kau hidup. Kalau kau tidak bersama dengan Allah, kau mati. Jadi merubah cara pandang kita tentang hidup dan mati. Selama ini yang hidup itu ya itu, yang jalan, yang kesana kemari, bukan itu mati. Kalau kau bersama dengan Allah, kau hidup. Kalau kau berpisah dengan Allah, kau mati. Hadis Nabi itu. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayt. Perumpamaan orang yang bersama dengan Allah dan orang yang tidak bersama dengan Allah. Perumpamaan orang yang berzikir dengan Allah dengan orang yang tidak berzikir dengan Allah, kamathalil hayy wal mayt, seperti orang hidup dan orang mati. Kalau kau sabar, kalau kau zikir ingat Allah, banyak berdoa, berarti kau hidup. Ikan kalau hidup, maka dia tidak akan mungkin asin, walaupun tinggal di laut. Tapi kalau sudah mati, walaupun tinggal di darat, kau akan asin. Setelah Allah sebutkan obatnya, baru Allah sebutkan penyakitnya. Ini hebatnya Al-Quran. Di mana-mana penyakit dulu baru obat. Tapi ayat ini tidak. 153, 154, sekarang ayat terakhir 155. Tadi dia sebut obatnya. 1, sabar. 2, salat. 3, jangan katakan mati. Tidak ada mati. Yang ada adalah syahid. Mereka syahid. Saudara-saudara kita yang sudah gugur itu syahid. Insya Allah kita husnuzon. Tapi dia peminum khamar ustaz, dia pezina ustaz, dia pemabuk ustaz, dia meninggalnya di diskotik ustaz. Mungkin saat-saat terakhir itu dia mengucap Astaghfirullahaladzim, mati. Asyhadu an la ilaha illallah. Uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah yang baik-baiknya saja. Makanya Buya Hamka dulu ketika diajak sholat jenazah, musuhnya marah orang, ngapain dia sholatkan dia musuh. Buya Hamka, saya diajarkan husnuzan, kata Buya Hamka.
Baru Allah sebutkan ujiannya. Ini obatnya, ini obatnya, ini obatnya. Nanti kau akan diuji dia. Walanabluwannakum. Di sini ada lam taukid, di sini ada nun. 1, 2. Pasti. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu. Bisyai'in. Tapi ujiannya sedikit. Minal khauf. Takut. Kami pasti akan menguji kamu. Jadi kalau kau sangka kau sedang ketakutan, sedang galau, sedang panik, sedang ngeri, sedikit. Minal khauf. Takut. Nah, ini sekarang takut. Takut itu, takut ini, takut. Itu ujian dari Allah SWT. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut. Wal ju'. Lapar. Gimana nanti ini? Nggak ada beras, nggak ada ini, nggak ada ini. Ada makan, nggak ada puasa sunat. Ada kawan-kawan, sahabat-sahabat minta tolong. Wal ju' wa naqsim minal amwal, wa naqsim minal amwal. Naqsin kurang harta, rugi, bangkrut, kebakaran, ditipu orang. Naqsim minal amwal. Wal anfus, kekurangan diri, sakit, mati. Was samarat, kemarau panjang, paceklik, buah-buahan, asupan makanan putus, orang mau samarat. Wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Coba lihat berapa kali Allah sudah menyebut sabar dari ayat yang pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. 3 kali Allah kasih kabar. Pertama kata Allah, kalau kau minta tolong sama Allah, minta tolong dengan sabar. Setelah minta tolong dengan sabar, maka Allah akan bersamamu. Kalau Allah bersamamu, maka kau akan digembirakan, kau akan dibahagiakan, hatimu akan lapang, dadamu tidak sempit. Yassarah sadrahu, lapang dada. Kan itu yang jadi masalah sekarang. Nanti kalau diumumkan orang panik, terjadi kerusuhan, akan terjadi, ya orang panik, ketakutan. Insya Allah kita masyarakat yang beradab, kita orang Timur, kita orang Indonesia, kita orang Islam, kita bisa tenang insya Allah. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, kalau mereka ditimpa musibah. Ini yang akan diberikan Allah kepada siapa saja yang percaya kepada Allah, imannya akan diuji. Apakah dia berkata aku beriman itu palsu, original atau KW, maka kau akan menerima fase ini. 1. Takut. 2. Lapar. 3. Bangkrut, rugi. 4. Sakit, mati. 5. Masa kemarau, paceklik, tak ada buah-buahan, tak ada makanan. Tapi kau tetap gembira karena kau bersama dengan Allah. Apa cirinya? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah. Keluar dari mulutnya inna lillah. Kami milik Allah. Mamlukuna lillah, itu makna lillah.
milik Allah. Buah mata, jantung, paru-paru, tangan, kaki, bukan pun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Ayat ini bagus dibaca habis sholat subuh, mau tidur malam. Siapa yang membaca ayat ini, kata Nabi, lakafata, cukup bagi dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Banyak-banyak dibaca. Innalillah, kita ini milik Allah, kita ini punya Allah, bukan punya kita. Jangankan mobilmu, jangankan kerjamu, jangankan duitmu, badanmu, matamu, nyawamu, bukan punya engkau, punya Allah. Innalillah wa inna ilaihi, dan kita akan balik menghadap Allah. Raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Cuman beda kloter aja. Yang mati sekarang kloter satu, tahun depan tidak kena corona, mati juga. Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum lengkap rezekinya dan ajalnya. Kalau ada orang mati, berarti rezekinya sama ajalnya udah lengkap, udah full. Makanya disebut dia wafat. Wafat artinya penuh. Gelas kalau udah penuh pasti tumpah. Gelas dunia penuh pasti akan keluar. Asal penuh pasti keluar. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya penuh, tak akan mati. Berapa banyak orang yang diponis mati tak mati, berapa banyak orang bunuh diri tak mati. Nah, jadi disitulah letak iman kita, iman kepada takdir baik, takdir buruk. Justru kematiannya itu rahmatan, dan jadi rahmat, karena dia ingin dijadikan Allah syahid, bukan mati konyol. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ini, kata Allah, mereka akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Obatnya 3: sabar, doa, yakin bahwa matinya mati syahid. Itu obatnya. Ujiannya 5: takut, lapar, kurang harta, sakit mati, kemarau buah-buahan. Tapi kalau kuat, dia dapat 3: 1, 2, 3. 1, salawatum min rabbih, dia akan mendapatkan, kata ahli tafsir, salawat sana, pujian dari Allah. Hai malaikat, ini dulu makhluk yang kalian katakan akan menumpahkan darah, akan berbuat kerusakan di bumi, nih hambaku yang berkualitas. Sana'un min Allah wa rahmah, kasih sayang Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak ada satupun di antara kamu masuk surga karena amalmu, wala anta wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku, illa yataghammadani Allahu bi rahmatih, aku dapat rahmat Allah. Syarat dapat rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka orang yang mendapat hidayah.
yang tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan hidayah. Mereka inilah yang orang yang sebenar-benar dapat hidayah. Ulaika alaihim salatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Baik, ayat ini dibaca sebagai amalan pagi petang, sebagai tadabbur ayat atau dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Mumpung jadi imam di rumah, jadi imam bagi keluarga karena tak bisa ke masjid, nah ini kita manfaatkan menjadi hari-hari perenungan, hari-hari membaca buku, hari-hari mendengar pengajian. Itulah 60 menit kebersamaan kita membahas tadabbur ayat Surah Al-Baqarah 153, 154, 155. Besok kita insya Allah akan ketemu lagi membaca buku. Kita akan baca buku Al-Jawabus Syafi fi Ibahati Taswir Al-Fotografi. Ini kan sampai sekarang masih banyak ini ikhtilaf-ikhtilaf seputar foto. Apa hukum foto, menempel foto di rumah? Nah, ini ditulis oleh Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i. Bagus sekali foto ini. Saya tidak pernah mengajak orang untuk mengikuti saya, tapi saya mengajak orang untuk menghormati orang lain, karena mungkin orang lain punya dalil yang belum kita baca. Kita yang selama ini menyalah-nyalahkan orang, mengukur ilmu orang dari foto, kita ke rumahnya lihat ada foto, wah itu nggak benar itu Ustadz, ada foto di rumah. Ternyata apa pendapat Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i, mufti Mesir, ulama besar mazhab Syafi'i. Kita akan bahas besok insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.